Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji, jam 19.30 ini saya live bersama Pak Tri untuk membahas pentingnya CPS buat korporat. Ya, korporat itu perusahaan besar ya. Kalau sebentar ya. Ya, jadi hari ini saya menunggu Mas Tri untuk kita live bareng untuk ngebahas tentang pentingnya CPS buat korporat atau perusahaan. Nah, kenapa saya bilang korporat? Karena di dalam korporat itu banyak pejabatnya dan seolah-olah brand itu tanggung jawab daripada corporate communication aja, padahal enggak. Brand itu tanggung jawab daripada semua personel yang terlibat di dalam korporasi itu. Itu pengertian yang betul ya. Tapi ya sekarang masih begitulah pengertiannya. Baik, saya periksa siapa aja yang sudah inspirasi ayah. Alhamdulillah sering nyimak di podcast Kasih Solusi, bagus. Di podcast Solusi itu saya menceritakan tentang brand bagi komunitas yang bukan follower saya ya. Dan podcast Kasih Solusi itu adalah media partner kita ya. Jadi kita masih menunggu Pak Tri, tapi sambil lalu saya akan ceritakan apa sih sebenarnya CPS dan apa pentingnya ya. Nah, brand itu sesuai dengan perkembangannya semakin ke sini semakin penting atau semakin menampakkan dirinya sebagai disiplin ilmu yang mandiri. Nah, ini yang banyak belum dipahami oleh teman-teman ya. Arya Suwananda, halo Abi, salam alumni UIB Bali. Oke. Assalamualaikum Pak Hadir dari Bandung. Banyumas hadir Pak Abi, siap. Oke, ini Pak Tri saya masih tunggu. Kita ngobrol-ngobrol bersama beliau. Ya. Apakah Pak Tri sudah masuk? Oke. Jadi begini ya. Ini tidak terlepas dari sejarah jual beli atau transaksi ya. Jadi pertama kali sebagai disiplin ilmu ekonomi, maka yang dipentingkan adalah transaksi pada saat itu, alias selling. Jadi ilmu ekonomi itu ada produk, ada harga, terus dipertukarkan. Itu ilmu ekonomi pada zamannya. Nah, karena ilmu ekonomi itu tidak hanya bicara soal harga dan produk saja, bicara juga distribusi, bisa juga macam-macam ya, bahwa distribusi itu menyebar ke daerah-daerah yang berbeda-beda.
Nah, daerah Jakarta misalnya itu distribusinya menjangkau kepada kelompok yang tidak higienis, jadi kelompok yang berbeda-beda, itu asalnya. Jadi daerah Jakarta Utara misalnya menghubungi menjangkau distribusi yang berbeda. Nah, ini pasti udah masuk. Saya coba invite ya beliaunya. Kok nggak bisa? Mungkin harus request Pak Tri. Harus request, nanti saya approve baru masuk. Oke. Silakan Pak Tri Putra. Nah, karena itu distribusi yang menjadi ciri marketing itu mengikut kepada teori ekonomi. Sampai suatu saat, saking pentingnya distribusi, maka itu menjadi disiplin ilmu sendiri, yaitu ilmu marketing. Nah, ilmu marketing yang menjadi disiplin sendiri ini berjalan cukup lama, dari tahun 50-an sampai tahun 90-an. Nah, pada waktu distribusi itu diketemukanlah behaviornya orang berbeda-beda, terus karakter orang yang berbeda-beda, terus juga kebiasaan orang berbeda-beda. Akhirnya masuklah ilmu-ilmu lain selain daripada bahas harga dan produk maupun distribusi, yaitu ilmu psikologi, fisiologi, macam-macam ilmu habitual yang kemudian dia dicangkokkan atau melengkapi si marketing itu sendiri. Nah, makin ke belakang ilmu behavior ini menjadi penting sekali sehingga akhirnya mempengaruhi ilmu marketing yang kita sebut dengan ilmu branding. Nah, ilmu branding ini sementara ngikut sama marketing gitu. Ya, siap. Salam Pak Tri, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Bi dan rekan-rekan BBB. Ini rekan-rekan BBB semua atau ada yang belum atau yang campur? Oke. Nah, Pak Tri, monggo sebelum kita ngobrol memperkenalkan diri, siapa, nama lengkapnya, jabatannya, perusahaan di mana. Ya. Terima kasih Pak Bi atas undangannya, atas offeringnya untuk join di live IG ini. Nama saya Tri Putra Indra Sakti, biasa dipanggil Tri Putra. Nama kecil saya juga Boy, jadi tergantung kita ketemunya di mana Pak. Ketemunya di kantor atau pas dugem Pak. Jadi sesuai dengan pembicaraan atau diskusi sebelumnya mengenai CBS, Certified Brand Strategist, saya bisa sampaikan bahwa saya mengenal branding ini sebenarnya sejak 20 tahun yang lalu. Namun benar-benar terjun itu 15 tahun yang lalu, tahun 2009, waktu saya dapat tugas dari perusahaan. Saya kerja di Garuda Indonesia ya, airline. Kalau Garuda Indonesia Airline baru jelas Pak. Kalau Garuda aja bisa macam-macam. Malah ada sate segala macam. Ya, bisa macam-macam. Nah, di situ Garuda ingin melakukan brand refresh. Jadi kalau rekan-rekan tahu kan, branding itu biasanya atau awalnya itu selalu diidentifikasi dengan logo, dengan merek, dengan nama, dengan warna, font, dan sebagainya. Nah, saat itu kami mengundang Landor Associate, itu salah satu
konsultan logo atau branding konsultan yang cukup mapan, cukup sudah berpuluh tahun ada di dunia ini dari Amerika, dan kebetulan diundang sebagai konsultan branding karena logo Garuda tahun 85 itu Landor yang bikin. Nah, karena kita melihat sudah 20 tahun dan tidak akan diganti, maka dinamakan brand refresh. Nah, dalam perkembangannya pasti kalau orang dengar branding pasti mau ganti logo, mau ganti warna, harus tambahan. Tapi nggak apa-apa. Jadi pada waktu itu Landor mengikuti kemauan atau adaptif dengan kondisi di Indonesia ini. Apalagi sebelumnya, dan saya rasa juga Pak Bi terlibat kan, Landor itu merubah atau memperbarui logonya Pertamina, Pak ya. Betul. Tahun 2005. Yeah. Nah, jadi momentumnya pas, Garuda nggak mengganti, tapi kita refresh logo. Nah, dalam kesempatan itu, event direktur Garuda atau direksi dan juga pemegang saham ya. Jadi kami presentasi itu sampai ke presiden. Karena kalau sudah logo, kalau sudah Landor, nanti biaya mahal, udah pasti nanti debatable, pasti rame. Nah, apalagi kan saat itu sudah mulai banyak gitu yang namanya sosmed, meskipun masih di level Facebook pada waktu itu. Akhirnya saya ditunjuk sebagai project manager, dan dalam perkembangannya memang waktu kita launching, waktu itu yang meresmikan Presiden SBY tahun 2009, itu memang banyak ke visual. Jadi ada perubahan, bukan perubahan, ada penambahan warna di Garuda, yang warnanya selama ini jaim, biru, hijau, itu kan warna-warna dingin ya, cool color, kita tambahin warna orange. Makanya pramugari Garuda itu pakai warna orange salah satunya, selain Tosca dan biru. Karena kan orange itu adalah kehangatan, itu warna yang sesuai dengan pelayanan. Dan saat itu Garuda pesawatnya baru, kita punya EV ya, entertainment yang ada TV di kursi itu. Yang kedua ada flat bed seat, untuk yang wet body pesawat besar itu ada tempat tidurnya. Nah, dalam kesempatan itu begitu selesai, direksi termasuk pemegang saham ya, termasuk menterinya Garuda itu dua, Menhub dan Menteri BUMN, termasuk Presiden happy. Udah dilanjutkan nih proses brand refreshnya, bagus nih, Garuda sebagai brand ambassadornya Indonesia ke dunia internasional. Nah, datanglah seseorang, biasanya kan kita selama ini kalau kita ngomong branding ketemunya dengan desain grafis. Orang yang ini ya marketing, orang atau promotion ya, orang ini dia datang kasih kartu nama, judulnya brand strategist. Jadi brand strategist ini dia minta di-arrange ketemu komisaris, ketemu pemegang saham, ketemu direksi. Gak ada ngomong-ngomong warna, gak ada ngomong-ngomong font. Nah, akhirnya ketemu dengan karyawan Garuda dan berbagai macam ya. Nah, karena kalau orang dengar Garuda tuh biasanya dua, Pak. Kalau yang perempuan taunya pilot, kalau yang laki taunya pramugari, Pak. Nah, akhirnya ketemu dengan karyawan semua, dari pilot, pramugari, sampai orang bengkel, orang catering, orang di airport, travel agent, sampai juga ketemu dengan orang-orang yang ada di lounge. Dia FGD, forum group discussion, dan dia dapatkan suatu kajian yang kalau saya ingat-ingat itu gak jauh-jauh, Pak, dari brand canvas. 15 step itu, Pak. Jadi saya langsung ingat tuh, ini kayaknya pernah dilakukan gitu. Nah, yang membuat saya juga makin tertarik pada waktu kita ketemu salah satu komisaris ya, didampingi, itu nyambung banget. Nah, begitu selesai, si komisarisnya bilang, Tri, kamu kalau mau cari karir ya, karir lain mengenai branding ini, dan kamu bukan orang yang tangannya lincah untuk sebagai desainer, ini kayak gini, brand strategis ini, itu di brand
Selatan gajinya paling gede kan. Jadi, waduh, ini jadi bekal ini. Makanya pada saat itu meskipun saya nggak di bagian branding lagi, tapi sampai sekarang saya masih dijadikan narasumber dan berbagai macam branding consultant yang saya temui. Jadi ada Landor, ada Brand Union, ada Brand Image. Brand Image ini pusatnya di Paris waktu Garuda mau join SkyTeam. Karena Garuda anggota dari aliansi SkyTeam. Jadi udah nyambung lah apa yang dimaksud dengan branding tersebut. Dan sebagai konsultan itu kan kalau teman-teman orang Jawa itu sebetulnya ada singkatannya itu Pak. Konsultan itu kongkonane wong kesulitan Pak. Jadi kita langsung nyambung dan tahu bagaimana brand strategis itu, dan makin nyambung kira-kira bulan Juli ada offering dari Pak B, akan ada certified brand strategist atau CBS ini. Waduh, ini kayaknya harus nunggu 15 tahun nih untuk dapat certifiednya gitu. Nah, jadi dan kebetulan saya itu sebenarnya penganut ini Pak. Saya itu sangat impress dengan speech-nya Steve Jobs di Stanford. Judulnya Connecting the Dot gitu Pak. Jadi kadang-kadang kita nggak menyadari dot-dot kita di masa lalu itu kalau dihubungkan akan membuat atau membentuk masa depan kita. Jadi begitu ada certified brand strategist, saya langsung daftar. Apalagi waktu saya lihat loh, yang memberikan sertifikat bukan lembaga training tapi UNER. Universitas Erlangga. Dan itu kan bisa dibilang PTN yang ini ya, yang nggak diragukan lah reputasinya, dan juga kebetulan juga hometown saya di Surabaya. Jadi lagi-lagi nyambung lagi semuanya. Dan di sana ini ada satu dikotomi ya, kalau yang terjadi secara umum di Indonesia adalah dikotomi antara praktisi dan akademisi. Ya. Pak B itu kan personal brandingnya praktisi branding 50 tahun Pak ya. Betul. Kalau sekarang mungkin 52 Pak ya. 54. 54 tambah lagi. Nah, saya melihat itu udah nggak ada dikotomi. Jadi memang seharusnya saling mendukung gitu kan. Biasanya kalau kita ngomong akademisi, kamu cuma tahu teori aja, nggak pernah praktek, atau praktisi, kamu cuma operasional, nggak tahu konsepnya. Tapi dengan CBS ini, apa yang kita pelajari atau apa yang kita lakukan workshop atau training itu ada secara akademis dan secara singkat. Satu kalimat aja bahwa branding dari Pak B ini secara akademis harus sudah dapat teruji secara luas. Nah, itu adalah tantangannya dari sisi akademis, dan harapan saya juga rekan-rekan di sini, baik yang sudah ikut training maupun yang pemerhati, pengamat maupun pemula, itu juga menekuni branding ini Pak, karena menurut saya sampai sekarang itu masih berbagai macam definisi mengenai branding tersebut. Dan pada akhirnya ya harapan saya juga adalah branding mengenai Indonesia ini Pak, karena menurut saya itu masih banyak yang perlu diperbaiki. Sampai saya ingat Pak B bikin branding apa Spice the World Pak. Jadi dari kuliner Indonesia itu agar bisa mendunia. Begitu Pak D dari saya sebagai pembukaan, tapi juga sudah cukup panjang. Nanti bisa disambung lagi. Iya, memang seperti saya jelaskan tadi di awal cerita bahwa kita dari zaman dulu secara natural, kalau yang namanya bisnis itu ya jual beli. Jadi ada penjual, ada pembeli. Maka yang paling penting terjadi transaksi. Jadi dapat barang, dapat gantian uang. Jadi itu transaksi. Jadi selling itu fokusnya adalah kepada transaksi pada saat itu.
Kemudian karena perkembangan ini dibutuhkan distribusi, promosi dan segala macam, muncullah kemudian marketing yang tadinya menginduk kepada selling, dia berdiri sendiri sebagai ilmu baru. Itu tahun 50-an. Jadi tahun 50-an itu marketing ketop sekali. Nah, dalam marketing tahun 50-an itu diperlukan identitas lah, logo lah, merek lah, nama lah, packaging, sehingga branding itu menjadi bagian dari marketing. Zaman dulu ya, saya ngalamin tahun 60-an. Nah, tahun 90-an mulailah masuk bahwa kita tuh nggak hanya berurusan dengan produk dan uang aja, distribusi dan promosi, tapi kita berurusan juga dengan orang yang karakter, perilaku yang behavior yang berbeda. Nah, kemudian makin menguatlah branding sebagai ilmu yang mandiri. Nah, ini yang teman-teman masih rancunya di sini. Jadi ada yang masih mempraktekkan marketing sebagai bagian daripada selling, ada yang mempraktekkan branding bagian daripada marketing. Nah, sekarang sudah ada yang mengerjakan branding sebagai ilmu yang tersendiri. Nah, di situ diperlukan sertifikasi agar supaya terjadi standarisasi. Bukan apa standarisasi pengertian. Jadi jangan sampai orang itu carut marut istilahnya ya. Jadi punya pendapat masing-masing, terus kemudian masing-masing mengklaim dirinya sebagai strategis. Nah, ini juga perlu di standarisasi. Jadi kayak SNI, Pak. SNI itu kan berlaku pada produk. Kalau produk itu sudah ada sertifikasi SNI, berarti produk itu minimal sudah mempunyai standar yang layak untuk dikonsumsi. Gitu, Pak Tri. Nah, mungkin Pak Tri bisa menyampaikan ke teman-teman pengalaman waktu mengikuti CBS, meskipun uji kompetensinya masih tertunda, tapi boleh dikatakan Anda sudah mengikuti PN 15 angka, bisa bikin brand, dan juga mengikuti CBS. Nah, tinggal uji kompetensinya. Bagaimana, mohon diceritakan kepada teman-teman barangkali sebagai pejabat dari airline corporation, menganggap ini apakah bermanfaat untuk personalnya atau bermanfaat untuk perusahaan. Ya, baik Pak. Ini suara saya jelas Pak ya? Ya, ya. Karena saya lagi di jalan. Jadi pada waktu 3 hari mengikuti CBS itu, karena kalau angkatan pertama itu kan biasanya banyak dinamikanya, ada agak-agak apa namanya trembling gitu ya karena pertama, dan juga karena waktu pertama kali juga kita menyadari gitu sertifikasinya ini di UNER ini yang akan sertifikat itu profesor. jadi ini profesor beneran Pak, bukan profesor yang honoris causa. Jadi profesor beneran, dan yang lainnya juga ada 2 orang doktor ya yang mengikuti. Bahkan yang saya salut pada waktu itu, para dosen ya atau pendidik di UNER itu menyadari gitu ya, selama ini kan bapak-bapak tersebut ngajarin kan marketing, dan marketing jangankan dengan branding, kadang marketing sama selling aja orang masih kebalik-balik gitu. Yang 2 itu belum jelas atau muncul branding ini. Namun yang saya lihat juga, karena sebagai akademisi itu kan ini ya, pola pikirnya itu pasti sistematis ya, pasti ada analytical thinking, dan yang pasti juga adalah conceptual thinking.
Tiga hal ini yang bisa dijadikan dasar sebagai praktisi. Saya lihat kan umumnya kawan-kawan yang join di PABI ini kan para praktisi, baik praktisi untuk bisnisnya maupun praktisi untuk di perusahaan tempat dia sebagai profesional bekerja. Nah, dari tiga hal tadi gitu, saya juga menemukan hal dari PBB atau dari Pak B dan tim ini. Jadi dan saya suka sekali itu dengan tiga hal, Pak, karena nama saya Tri Putra, Pak Tri, jadi harus ada power of three-nya, yaitu jadi di dalam hal branding ini harus mula-mula mindset, kita semua juga pasti tahu. Yang kedua skill set, dan yang ketiga adalah tool set. Nah, ini yang nanti kita bisa explore, dan itu connected juga dengan yang disebutkan oleh dari akademisi, yaitu konseptual, analitis, dan juga teruji secara luas. Jadi saya lihat itu manfaat yang secara konseptual atau secara holistik itu sangat connected. Dan yang kedua adalah dari CBS ini saya juga melihat akan bisa menularkan ke hal-hal yang lain. Jadi yang lain itu adalah yang berkaitan tetap dengan marketing, branding, selling, atau kita lihat juga misalnya di hal-hal yang berhubungan dengan kesenian misalnya. Kesenian itu kan memang ada ilmunya, ada sekolahnya ya. Namun kesenian itu kan juga nanti ada certified-nya. Kalau kita nonton film gitu, kalau saya penyuka sekali nonton film ya, bahkan saya juga mempelajari filosofi dari film. Itu kan kalau sebagai yang menentukan casting itu siapa, apa namanya Pak? Yang milih-milih. Nah, itu kan ada pilarnya kan, ada certified kan. Nah, certified itu kan kita masih belum mencapai di situ gitu. Nanti harapannya dengan ada CBS ini juga akan ada yang lainnya, sehingga standardized tadi tidak hanya SNI, tapi juga yang berhubungan dengan hari Jumat siang saya diundang oleh BSN, Badan Sertifikasi Nasional, untuk melakukan training kepada mereka tentang apa itu CBS. Jadi kalau itu mengeluarkan sertifikasi untuk produk, kalau UNER ini mengeluarkan sertifikasi untuk orangnya, profit. Jadi gabung sekali, jadi kita nggak perlu dan ternyata di BSN itu juga ada standarisasi untuk profesi. Yang kita ketahui ya. Jadi BSN dalam hal ini mengakui bahwa universitas sebagai perwakilan negara itu berhak untuk memberikan sertifikasi pengakuan. Begitu ya. Ini sertifikasi itu tujuannya nantinya bisa dijadikan syarat. Jadi misalnya Garuda panggil 5 brand agency untuk presentasi, maka bisa jadi yang diutamakan yang pakai gelar CBS. Jadi misalnya Subiakto CBS, nah itu mungkin lebih menarik perhatian daripada kosongan. Nah ini paling tidak standar terhadap brand itu terstandarisasi. Jadi nggak ngaku-ngaku gitu ya. Saya ini brand strategis, siapa yang ngakuin kamu? Saya ngaku sendiri.
itu kan yang rugi kan kliennya gitu. Kalau untuk ya. Kemudian juga kalau perusahaan UKM itu kan tujuannya perusahaannya jalan, yang punya jalan-jalan. Nah, ketika punya jalan-jalan itu dipercayakan sama siapa? Kalau ada yang pakai CBS dan yang pakai CBS, pasien juga makan yang CBS. Nah, brand itu ada aktivis daripada bisnis, gitu Pak. Jadi banyak yang, kalau saya menurutnya gini, kalau misalnya lihat itu sebelum main saja, itu patennya dipanggil. Tahu sama wasitnya, kamu ganti gurunya ke sana, gawangnya. Kamu ganti gurunya ke sana, jangan terbalik. Jadi belum main sudah dikasih dulu. Nah, seperti yang dikatakan oleh Steve Jobs, brand adalah brand jadi goalnya dari bisnis adalah dipercaya alias reputasi. Gimana cara bikinnya? Gampang, bikin aja janji yang gede kalau bisa, terus ditepati. Nah, itu udah jadi reputasi. Nah, membuat janji itulah muncul banyak ilmu branding, positioning lah, new kategori lah, blue ocean lah, segala macam lah. Kalau persaingannya ketat gitu, gitu Pak Tri. Jadi pengetahuan tentang goal ini penting. Nah, sementara dalam bisnis itu ada 4, marketing, kemudian operation, kemudian SCM, kemudian finance. Nah, ini punya sertifikasinya masing-masing. Jadi ada certified marketing management, ada certified operation management, ada certified sumber daya manusia, ada. Nah, itu kita tidak masuk ke sana, karena itu ada bagian daripada istilahnya gocek bola, Mas. Jadi bola digocek, ditendang, segala macam, salto itu untuk memasukkan bola ke dalam gawang. Jadi untuk menggolkan. Jadi tujuannya ya bikin gol. Bayangin kalau 22 orang gocek bola terus nggak tahu bolanya masuk di gawang, kan tidak menarik. Itu masih. Ya, Pak Abi. Tadi kalau mengenai CBS tadi, saya lanjutkan lagi. Bulan saat ini tuh saya di investor relation, Pak, di Garuda. Jadi saya berhubungan sama analis, sama investor yang model kayak BlackRock segala macam gitu kan. Nah, saya tuh inginnya kita selalu kan tukar bisnis kartu ya, yang tukar. Nah, biasanya kan saya kan berhubungan banyak dengan orang finance. Ada gelarnya certified finance analyst ya, ada gelarnya misalnya profesional finance gitu. Nah, saya nanti inginnya saya kasih bisnis card saya itu Triputra CBS. Nah, ada pelajaran yang bagus dari CBS itu. Jadi kadang-kadang kan kita selalu, apalagi sekarang ini kan banyak semua itu dibuat ranking. Universitas ada rankingnya gitu kan ya. Kadang-kadang juga pekerjaan yang penghasilannya paling gede, rankingnya yang paling diminati rankingnya ini. Dan ada yang menarik dari CBS adalah kalau kita tidak di ranking yang tinggi atau yang tertinggi, ya kita bikin kategori baru, kita di sana, kita nanti jadi yang nomor 1 di situ. Harapan saya juga gitu, Pak. Kalau CFL, Certified Analyst dari Ikatan Akuntansi Indonesia udah banyak banget, Pak. Kadang-kadang ada gelarnya sampai 10 atau sampai banyak macam. Tapi ini kan Bambang gelarnya panjang sekali.
Ya betul ya. Apalagi kalau di finance ya kan, betul Pak. Kalau apalagi kalau di FEB itu kan finance, ekonomi bisnis itu pasti banyak lah. Gelar-gelarnya lebih dengan CBS ini bisa jadi momentum untuk certified-nya itu benar-benar reputable. Jadi reputable-nya itu institusinya juga ada reputasi atau reputable, dan juga yang memberikan personalnya juga reputable. Itu yang bagi saya penting sekali di sini, karena kalau di organisasi tadi itu kan ada operation, ada SDM, ada finance gitu. Jadi paling nggak kalau yang di finance-nya saya bisa jadi double agent. Jadi dengan CBS ini, dan memang nggak ada ya kalau kita ingin sukses itu yang instan Pak, karena yang instan kan cuma Indomie Pak. jadi waktu itu kan beberapa kali kita reschedule gitu, tapi saya sih enjoyable gitu Pak. Bagi saya itu kalau perjuangannya makin banyak ya, atau makin berat, makin panjang, itu berarti naik kelasnya mau makin tinggi gitu. Jadi cukup sertifikat kehadiran dari Pak Bi gitu, reputasinya 50 tahun itu udah kelihatan, itu udah sebetulnya. Tapi diperkuat lagi oleh Universitas Erlangga Sekolah Pasca Sarjana, jadi menjadi lebih kuat lagi, pengakuannya itu lebih kuat, pengakuannya dan pengakuan kepada personnya. Recognition itu ya Pak. Ya saya tambahkan lagi Pak, ini momentumnya juga sangat tepat Pak. Jadi Garuda ini lagi hire consultant branding, dan ini benar-benar branding seperti yang sedang kita pelajari itu dari BCG Pak. Jadi Boston Consulting Group, karena perusahaannya namanya Bright House gitu. Jadi ya kita inginkan, Garuda kemarin kan sudah bisa dibilang waktu pandemi itu sudah bankrupt Pak. Nah kita bangkit sekarang ini, kita ingin sustain ya, kita ingin berkelanjutan ya. Jadi kalau yang kemarin itu survive, jadi kita hire untuk masa depan Garuda seperti apa. Nah itu juga jadinya nyambung Pak gitu. Ya, karena saya belum dapat CBS-nya itu ya, jadi tapi yang waktu share-nya ya paling nggak ada foto saya di belakangnya UNED Pasca Sarjananya udah ya. Apalagi waktu apa namanya kan, beberapa kali kita ada foto sessionnya itu kan pakai kaos bisa bikin brand ya. Ini kan sangat apa ya, casual Pak ya. Tapi yang ikut foto juga itu adalah Profesor Doktor. Jadi ini kombinasi yang bagus. Dan satu lagi Pak, saya juga sudah ingin share juga, itu jadi salah satu foto favorit saya, karena foto-fotonya kan gini Pak, itu foto aviasi Pak, take off. Jadi semuanya connected sesuai dengan yang kita harapkan, dan kita dapat fun-nya ya, fun sekali waktu 3 hari CBS itu ya. Namun insight yang kita dapat juga dalamnya itu, baik dari sisi praktisi maupun dari sisi keilmuan, dan yang terakhir yang tujuan kita ini ya standarisasi itu Pak. Ya, gitu pengalaman saya waktu CBS 3 hari di UNER Surabaya. Sekarang dengan mengikuti bisa bikin brand yang levelnya CBS ini, manfaatnya buat pekerjaan menghadapi para ini brand agency lainnya. Apakah 15 angka itu bisa diterapkan, mau dijabarkan? Ya manfaatnya sih jelas Pak, saya ngajarin mereka. Karena saya kan sebagai kliennya ya, kalau klien itu kan misalnya pun yang punya barang, yang kedua saya juga
udah ngikutin branding di Garuda sudah 20 tahun, dan mungkin kawan-kawan juga yang pernah ikut atau belum ikut, saya awalnya itu ikut online gitu. Jadi saya sudah double, triple gitu. Namun esensi yang ada adalah kalau kita ikut training itu kadang-kadang, ya maaf ini, kadang-kadang kita sotoy gitu Pak. Cuma begitu saya ikut baik yang online maupun yang offline, bisa bikin brand atau bayar CBS tuh semua saya turunkan Pak. Jadi saya turunkan ego saya, jadi saya masuk ke ruangan itu nol. Jadi nggak mau sok tahu, karena begitu nol itu pasti ada sesuatu yang baru. Karena kalau kita ya ada soto itu malah ada barrier untuk kita dapatkan insight-nya itu, dan itu terlalu saya dapatkan. Apalagi saya kalau nyatet itu masih old school Pak, saya masih nulis Pak. saya nggak nulis. Berapa kali saya coba pakai HP, pakai laptop, saya pakai nulis itu sangat berbahaya, karena mungkin dari sisi raga kita ya, sense kita ya, kalau nulis kan aktif tangannya Pak ya. Kalau pakai jempol itu agak beda. Jadi sebelum joining di sini, catatan saya baca lagi Pak. Jadi saya nggak mau soto juga waktu ikut di coveringnya Pak Bi itu, jadi saya baca lagi, saya lihat lagi, karena kan ya pas akan bahwa when you speak you already know what you want to tell. When you hear, you don't know what you are going to hear. gitu, Nambah kalau kita dengar apa ngomong itu malah udah tahu gue gitu. Itu biasa itu Pak. Dan ada satu lagi, ini rekan-rekan yang saya berharga dari CBS ini. Jadi saya sekarang di Investor Relation itu salah satu utamanya itu storytelling. Ya. Jadi kalau di Investor Relation itu, kalau di PR atau marketing itu kan vibe-nya positif Pak ya. Jadi vibe positif itu ya, kalau ada yang negatif ya ngapain kita sampaikan kan, nggak ada kita iklan atau PR kita mengungkapkan yang negatif. Tapi kalau di Investor Relation ini transparansi. Nah, we have to be transparent but not naked. Jadi transparan tapi kita nggak telanjang. Nah, jadi saya tahu sekarang bedanya storytelling sama telling the story, Pak. Ya. Banyak masalah kaprah tuh. Iya. Jadi ya banyak yang bisa kita dapatkan, tapi yang pasti itu saling melengkapi, komplement antara praktisi dan akademisi yang selama ini banyak terjadi dikotomi antara dua hal ini. Itu manfaat yang saya rasakan yang utamanya di situ. Di samping juga banyak hal yang lain yang nanti kita bisa juga bisa saya sampaikan connected dengan tema yang atau topik yang akan kita bahas nanti. Silakan lanjut Pak. Iya, jadi berikutnya workshop bisa bikin brand, kita bikin di ruangan yang sama Mas, di ruang sekolah Pasca Sarjana Center for Responsible Business. Kita di situ agar supaya memudahkan para profesor itu untuk bergabung memberikan arahan ya. Nah, tanggal 14-nya itu baru kemudian ya secara offline itu diberikan pengarahan untuk prakteknya itu gimana. Jadi implementasi dari 15 langkah itu terhadap penugasan yang diberikan. Nah, nanti termasuk mastery itu akan digabungkan, diberi penugasan membuat brandnya sendiri, which is merem, dan dikasih tugas membuat brand orang lain. Nah, orang lain itu terserah, boleh pilih, mau Indomie boleh, mau kopi boleh, mau apa selain Garuda
Jadi kalau Garuda kan udah ada alurnya ya, dari endorsement alurnya tinggal dialihkan aja. Tapi untuk yang lain ini yang saya kira Anda perlu diuji kapasitas kompetensinya. Nah, di sini Mas Tri diberi keleluasaan untuk call a friend. Jadi kalau misalnya misinya buntu, telepon temen gitu. Iki piye gitu. Nah, itu boleh. Tapi kalau yang ditelepon bukan CBS juga, ya sami mawon. Ini ujiannya agak unik ini ujiannya. Nah, kalau dinyatakan lulus, langsung Anda boleh memakai gelar CBS. Boleh cetak kartu nama. Nah, itu yang akan terjadi. Jadi untuk ujian CBS-nya digabung dengan next class. Anda perlu persiapan, para profesor juga perlu bikin soalnya itu segala macam. Itu Pak Tri. Oke, makasih sekali Pak. Jadi kalau tadi bikin brand orang lain, ya saya mau bikin brand saya sendiri, karena kan saya nggak lama lagi juga, ya setiap orang ada pensiunnya gitu, saya juga udah mulai punya brand nih Pak. Jadi bisa dimanfaatkan antara profesional sama personal. Satu lagi Pak, saya ingin sampaikan yang membuat saya very excited dan juga passionate di CBS ini adalah tahun 2022 yang lalu itu Garuda melakukan restrukturisasi, dan salah satu restrukturasi yang terbesar di Indonesia karena nilainya 150 triliun. Dan karena restrukturisasi ini, Direktur Keuangan Garuda Pak Prasetyo yang kebetulan juga alumni FEB UNER, beliau itu mendapat gelar profesor. Jadi sekali lagi tidak ada dikotomi antara praktisi dengan akademisi. Kalau gelar doktor itu kan sudah umum ya, kita kuliah ya, baik teori maupun praktek, ada penelitiannya, ada risetnya, ada ujiannya, kita dapat gelar doktor. Tapi kalau profesor itu kan ini bukan yang kita nggak ngapa-ngapain dapat profesor, jadi ada tesisnya. Jadi tesisnya itu waktu pengumumannya itu Oktober 2022 itu luar biasa Pak, karena bisa dibilang ya, dan yang memberikan UNS Solo Pak. Jadi universitasnya bukan yang nggak jelas, bukan yang didatengin ternyata lo alamatnya itu ruko atau alamatnya. Nah, jadi beliau dapat gelar profesor, dan kemudian saya reportnya ke beliau Pak. Jadi selama ini, jadi kalau mau presentasi itu kayak mau ujian akhir Pak. Jadi bukan hanya mau presentasi ke bos, tapi mau presentasi atau mau menyampaikan pendapat mau ujian kayak tesis ke profesor gitu. Tapi ya jadi kita lengkap. Yang selama ini udah kayak gini kita cuekin aja, tapi nggak bisa lagi. Yang pada akhirnya standar ini tidak hanya standar di lingkungan Indonesia aja, tapi kita sudah one step ahead, sudah fly ever higher. Story and lebih misalnya fly ever higher itu kita sudah menyamai di internasional Pak. Jadi ini juga tujuannya, harapannya nanti CBS seperti ini Pak. Jadi ya, insyaallah. Jadi karena tuntutan perkembangan yang akan diperlukan, kita belum tahu kapan ya, tapi kita sudah menjawab tantangan ke depan. Jadi kalau nanti penerimaan karyawan yang dilihat bukan lagi S1, S2, S3, tetapi berapa sertifikasinya, artinya uji kompetensinya itu ada berapa di bidang finance, di bidang operation, di bidang brand, di bidang communication misalnya. Jadi
Itu kalau certified itu adalah mensertifikasi orangnya. Nah, orang ini diakui bisa menjalankan tugas. Gitu Pak Tri. Betul Pak, karena kalau S1 itu kan pengalaman saya karena saya pernah di HRD juga, S1 di Indonesia itu siap di training Pak. Belum siap kerja. Jadi kalau sertifikat itu kan udah siap kerja, bahkan dia udah siap dia berkontribusi sesuai dengan sertifikasinya itu Pak. Jadi memang seperti itulah ini. Mas Tri sebagai HRD pilih yang S1 apa yang certified? Ini sebetulnya pingin certified Pak, tapi karena BUMN harus lewat satu dulu Pak. Artinya swasta boleh dong. Boleh, betul. Tapi benar Pak, saya lihat ini kan saya kemarin baru terima MDP Management Development Program tuh para GNC semua. Itu saya challenge juga. Jadi kalau saya ngajar ke mereka gitu, saya challenge. Jadi ya kecenderungan mereka seperti itu. Jadi masing-masing mereka kelihatan ada beberapa orang yang menonjol, dia ungkapkan apa keahliannya gitu. Jadi bukan mungkin seperti generasi saya yang membanggakan saya S1 perminyakan atau saya S1 aeronautika gitu, tapi dia punya keahlian lain yang itu jadi amunisinya dia atau jadi kompetensinya dia, yang kalau mamanya perusahaan ingin pakai dia, itu kompetensi saya di situ. Jadi memang zamannya memang atau masanya memang seperti itu, apalagi ini kan para gens itu kan memang punya spesialisasi masing-masing kan Pak. Jadi memang relevan dengan kekinian lah gitu. Iya, kemarin sempat ngobrol-ngobrol dan sebetulnya UNER itu berminat untuk memberikan sertifikasi kepada seperti digital marketing, seperti AI, tapi siapa yang ngajar gitu, siapa yang nguji gitu. Ini buat Simalakama kita nih, buat organisasi. Ya, betul Pak. Memang ya saya lihat memang challenge ya pendidikan di Indonesia ini cukup besar ya, karena kan dengan jumlah penduduk yang 280 juta, apalagi sekarang kita dapat bonus demografi seperti ini, memang education ini apalagi kan sekarang udah dibagi, ada 3 menterinya itu ya, saya sih lihatnya positif aja karena udah terjadi, percuma protes-protes. Harapannya dengan adanya menteri yang adjustment ya, dasar menengah, ada yang pendidikan tinggi dan budaya udah bisa, agar bisa fokus Pak, karena sayang gitu kalau nggak fokus kan nanti 2045 Indonesia emas, jadi Indonesia cemas Pak. Karena nggak sadar itu bonus demografinya nanti nggak bisa jadi produktif, jadi kenyataan lah. Jadi bonusnya kita buang percuma gitu. Jadi memang menarik sih Pak kalau kita ngomongin education, apalagi kaitannya dengan CBS ini. Dan saya tadi senang juga di hari Jumat ya diundang sama oleh BSN Pak. Jumat lalu ya. Oh Jumat lalu, sudah Pak ya, Jumat lalu ya. Oh, jadi kan makin dan direksinya juga minta ketemu lagi karena kesamaan mindset ya, stabilisasi ini. Saya bilang kalau apa namanya tantangan dari SNI itu atau BSN itu kan saya bilang bahwa SNI itu harus dipercaya. Nah, yang mereka lagi sibuk itu kan meng-SNI-kan fisik produknya, gitu. Padahal SNI itu adalah jaminan
yang bisa dipercaya. Nah ini yang mereka juga ya khawatir juga gitu. Bagaimana caranya membuat logo SNI itu dipercaya. Ini yang mereka terusik juga. Jadi kita saya kalau mendengar Pak Bi tadi di UNER juga apa ya ingin mengembangkan lain ke sertifikasi yang AI atau yang lain-lainnya, tapi memang dari sisi instruktur atau pengajarnya itu Pak yang merupakan challenge besar Pak ya. Dan saya yakin nanti dari BBB ke CBS ini bisa dijadikan referensi Pak ya, karena ya saya nggak, ya katakanlah saya menunggu 20 tahun gitu Pak akhirnya di Indonesia. Apa yang dulu saya cuma masih ngambang-ngambang, masih ngawang-ngawang gitu, ternyata ya ilmunya itu sesuai dengan banyak bisa dibuat secara akademis gitu Pak. Dan kita yakin kan kalau di negara maju sana, terutama Amerika kan seperti ini kan sudah berkembang Pak ya. Apalagi itu saya tuh ingat sekali itu Pak. Prof Bambang bahwa nggak usah khawatir karena yang berkembang dengan digital ini kan lebih ke skill setnya ya. Jadi bukan ke mindsetnya, yang penting mindsetnya ya ini aja. Jadi jangan sampai kehilangan akarnya. Kemudian kalau di skill setnya itu bisa kerjasama dengan itu menurut saya. Dan juga Pak tadi ada saya belum juga sharing pengalaman Pak waktu dengan Landor itu kan akhirnya kita punya brand guideline yang isinya kalau yang sebelumnya banyak ke grafis, sekarang banyak di filosofi. Dan pada saat itu di tahun 2012 itu Garuda punya visi ingin menjadi airline bintang 5. Kita hire konsultan yang memang dia sudah terbiasa menggait airline agar jadi bintang 5, dan bintang 5-nya itu dari lembaga Skytrax dan pusatnya di London. Jadi bisa dipastikan dia independen karena dia pusatnya di London, tapi yang bintang 5 itu ada 10 airline, yang dari Eropa cuma 1 yang lainnya dari Asia semua. Nah, pada waktu kita ya namanya kita juga baru ya, apalagi Garuda waktu itu baru aja mau jadi bintang 4. Nah kita bintang 4 menjadi bintang 5 ya, kayak hotel gitu kan ada bintang-bintangnya. Si konsultan itu yang dia tanya pertama kali itu adalah brand guideline Pak. Jadi tanyanya brand guideline, saya ingat sekali itu. Jadi waktu kita masih sharing ya ketemu gitu, dia tanya gitu, akhirnya ya saya yang yang ditunjuk ya di awal itu. Dan ya karena ini memang kita bikinnya itu sesuai dengan teori atau praktek yang ada, akhirnya nyambung semua sehingga si konsultannya itu tahu, oh Garuda brand drivernya apa, Garuda brand personality-nya gimana, termasuk brand arsitekturnya gimana gitu. Jadi canvassing-nya itu, purpose-nya, semuanya itu bisa berjalan sesuai dengan yang digariskan sama si konsultan itu. Karena kalau nggak ada kan dia pasti meraba-raba kan? Ini mulai masuk dari mana gitu kan. Apalagi ya tadi Pak, ini kan yang konsultannya ini kan londo KB Pak, bule semua Pak. Jangankan mindset ya, mungkin bahasanya juga kita nggak semuanya ngerti gitu. Tapi dengan kita punya brand guideline ini, nah, jadi apa ya, kalau di pelajaran dari Pak Abi itu kita tahulah DNA-nya. DNA-nya itu apa? Kalau nggak tahu DNA-nya, bagaimana drivernya, bagaimana positioning.